Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, saya sekarang berada di salah satu SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Yang menarik dari SPBU ini saya sekarang di pintu musola. Pengawas dan juga pemilik dari SPBU ini mewajibkan kepada para pekerjanya ketika azan sholat zuhur, azan sholat asar, untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka timbul tentunya pertanyaan-pertanyaan. Apakah dengan kewajiban sholat berjamaah bagi para pekerjanya tersebut mengganggu aktivitas penjual belian bahan bakar umum di SPBU ini, ataukah juga mengurangi etos kerja di SPBU ini? Mari kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengawas dari SPBU ini. Nama SPBU ini adalah PT Putri Fajar Sukses Mandiri yang terletak di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Mari kita akan berkenalan dengan pengawas dari SPBU ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masyaallah. Ini pengawas di SPBU ini ya? Alhamdulillah, insyaallah itu amanah buat kami. Masyaallah. Iya. Ingin bertanya ini. Silakan, Ustaz. Benar nggak sebagaimana yang tertulis di situ, maaf sedang melaksanakan ibadah sholat kurang lebih 20 menit. Otomatis ketika azan zuhur, azan asar, atau sholat-sholat, ini otomatis para pekerjanya kayaknya juga laki-laki semua, untuk melaksanakan sholat berjamaah wajib ya? Alhamdulillah, jadi berdasarkan arahan dari pemilik SPBU yang kami tindak lanjuti di lapangan di lokasi SPBU ini, kita tanamkan kepada seluruh karyawan-karyawati di sini, karena memang ada 3 orang Ustaz karyawati kita di sini, iya, agar setiap tiba waktu sholat, tatkala azan sudah dikumandangkan, kita pasang pelang di sini yang bertuliskan maaf sedang melaksanakan ibadah sholat kurang lebih 20 menit. Itu tidak mengganggu orang akan ngantri nanti, mobil ngantri, motor ngantri, mereka nggak marah gitu? Alhamdulillah Ustaz, jadi kami pun belajar dengan sekemampuan kami yang serba terbatas untuk berdakwah dengan kebijakan seperti ini. Dan alhamdulillah ternyata para customer kita yang datang ke sini, sebahagian mereka pun ikut serta mendirikan sholat berjamaah di sini. Bahkan alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini musola kita tidak bisa menampung jamaah lagi, makanya kami tambah sekarang. Jadi nggak protes mereka ya? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Bahkan di sebahagian tokoh di wilayah Kabupaten Balangan, alhamdulillah menyampaikan ya mungkin bahasanya apresiasi karena gitu ya, ada kebijakan seperti ini. Terutama dari para orang tua karyawan-karyawati kita, mereka sangat menghargai karena anak-anak mereka meskipun bekerja di sini tetap bisa mendirikan sholat di awal waktu secara berjamaah. Jangan-jangan ada kajian-kajian juga begitu, masukan-masukan. Kayaknya ini pantas juga untuk mengisi masukan-masukan. Masya Allah Ustaz. Ya, dengan ilmu yang serba terbatas Ustaz. Jadi kami bersama para pekerja di sini berusaha untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu setiap harinya. Biasanya kami laksanakan setiap selesai sholat fardu. Masya Allah. Dengan 3 kajian kitab biasanya. Masya Allah. Yang pertama Kitabut Tauhid, yang kedua insya Allah adab-adab sehari-hari, dan yang ketiga insya Allah kami sepakati untuk kajian fikih secara bertahap dari bukan awal. SPBU namanya ini, para pemirsa sekalian. Ini namanya mungkin pondok pesantren namanya. Memang harapan dari pemilik SPBU, kita sambil bekerja di sini menunaikan kefarduan mencari nafkah plus Ustadz sambil mesantren. Insya Allah seperti itu konsep dan kita di sini. Dan sepertinya saya lihat nanti tolong para kamera di shoot bahwa para pekerjanya mengerjakan sunnah, tidak isbal, kemudian
juga memelihara jenggot. Alhamdulillah. Apakah itu kemauan mereka atau diwajibkan atau bagaimana? Kami berusaha Ustadz untuk hal-hal seperti ini kita terapkan bil hikmah. Jadi para pekerja kita berusaha sentuh melalui taklim-taklim yang kita sampaikan tanpa ada sedikit pun paksaan dari kami, mereka yang berinisiatif untuk menegakkan sunnah-sunnah seperti tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Lalu kalau jualan bahan bakar umum ini, Ya. Insya Allah tidak ada pengurangan ya, tidak melakukan takhfif ya. Alhamdulillah Ustaz. Dan memang sedari awal kami ingin berusaha di sini untuk mencari sesuatu yang halal. Memang jujur kami akui begitu banyak godaan yang datang dari luar sana yang kelihatannya mengarahkan kami untuk melakukan hal penyimpangan seperti yang Ustaz sebutkan Sekarang tadi. kalau dipikir mudah nggak? Untuk melakukan itu. Untuk melakukan itu. Sangat mudah. Artinya Ustaz. misalkan 1 liter sebenarnya yang tertulis 1 liter yang diberikan sekitar kurang dari 1 liter. Itu mudah? Sangat mudah Ustaz kalau untuk melakukan curangan seperti itu. Wah, ini para pemirsa, hati-hati ini ya. Dan harus dicontoh karena kejujuran itu salah satu dari sifat Islam yang sangat-sangat dianjurkan dan menunjukkan kepada kebaikan menunjukkan kepada sunnah. Lalu untuk menanggulangi biar kita tetap jujur, tidak ada godaan, itu bagaimana? Kan lumayan besar itu. Iya Ustaz. Di samping taklim-taklim yang kita laksanakan secara rutin, biasanya untuk pembenahan kesiapan mental para pekerja, kami insya Allah secara rutin melaksanakan briefing pagi Ustaz. Yang diarahkan biasanya di samping konsep untuk penegakan etos kerja yang lebih baik, ditambah lagi supaya mereka menanamkan nilai-nilai bermuamalah yang sesuai syariah Ustaz. Jadi kalau dikerjakan sholat berjamaah itu tidak akan mengurangi etos kerja ya? Alhamdulillah Ustaz. Dan tidak akan mengurangi pemasukan dan untuk SPBU juga? Benar Ustaz. Kita berusaha untuk memahabesarkan Allah karena kita yakin rizki pun datang dari Allah. Lihat, barang siapa yang menepati janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkiri janji. Terima kasih. Mudah-mudahan barakallahu fikum Ustaz. SPBU-nya lancar. Amin. Dan berkah. Amin. Dan ini mudah-mudahan menjadi profil contoh bagi SPBU yang lain. Insyaallah amin Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, begitulah profil dari PT Putri Sukses Mandiri, salah satu SPBU di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang tadi pengawasnya mengatakan bahwa meskipun dengan sholat berjamaah tidak mengurangi etos kerja, dan bahkan para pelanggan dan customer mereka sangat senang untuk melakukan sholat berjamaah. Bahkan dilihat nanti ada musolanya diperbesar gara-gara tidak menampung lagi untuk orang-orang yang ikut sholat berjamaah. Berarti tidak menutup kemungkinan SPBU yang lain melakukan seperti hal yang sama. Kemudian yang patut kita cermati juga tadi adalah bahwa hati-hati dari sifat tatfif, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Artinya neraka wail bagi yang melakukan sifat tatfif. Apa itu sifat tatfif? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfu. Yang mereka apabila minta ditakar, mereka minta tambahan. Mereka minta kesempurnaan dari takaran tersebut atau lebih dari sempurna takaran tersebut. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Kalau seandainya mereka menjadi penjual, maka mereka mengurangi takaran atau timbangan tersebut. Maka hati-hati dengan wail. Sebagian orang tidak mengetahui arti wail. Bagi orang-orang yang melakukan tatfif, wail adalah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta', yaitu
Lembah di dalam neraka jahanam dalam sekali dan baunya sangat busuk. Apa yang dimaksud dengan lembah yang sangat dalam? Kalau kita lihat sumur, kalau kita masuk ke dalam sumur tersebut, semakin dalam kita masuk maka akan semakin habis oksigen. Ditambah lagi dengan bau yang sangat busuk. Ini akan sangat mematikan. Itulah ancaman bagi orang yang melakukan tatfif, mengurangi takaran dan timbangan. Dan itu sangat-sangat bisa terjadi sekali di dalam usaha seperti ini. Hati-hati, carilah harta yang berkah dan jangan sampai melakukan penipuan, pengoplosan, pemalsuan karena tidak akan mendatangkan harta yang berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu lam yadkhul jannata lahmun nabata min sihr." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Mudah-mudahan masih banyak lagi SPBU yang akan mencontoh SPBU PT Putri Fajar Sukses Mandiri. Dan ini video adalah pesan bagi seluruh pengusaha muslim. Mudah-mudahan sholat berjamaah Anda tidak mengurangi aktivitas usaha dan niaga Anda. Mudah-mudahan Anda menjadi pengusaha yang jujur, kemudian amanah, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.